udah jadi pegawai? Kapan tuh? Tahun 84 belum saya. Iya, terus? Enggak, kalau 84 kalau nggak salah. Udah sih, udah. Cuman baru RT, masih RT waktu itu saya. Cuma 3 bulan saya jadi RT. Terus setelah 84, lurahnya nih bener kan ini? Iya, iya. Terus terkait dengan di Sukamekar itu ada tanah 1000 hektar, pernah dengar? Pernah. Asalnya tanah garapan negara atau tanah penduduk? Dan Bucet. Dan Bucet. Jadi masyarakat itu garap-garap aja ya? Iya. Ini nggak ada yang bersurat diri apa gitu, nggak ada dulu. Dulu mah nggak ada. Nggak Cuman ada. pada waktu itu Pak ya nggak digarap tuh. Itu Ponduri dulu ya. Iya. Ponduri sama apa ya? Apa itu yang kayak eceng? Iya, eceng Iya, gondok. rawa, lingi ya. Mm-mm. Lingi. Jadi rawa-rawa. Terus rawa-rawa dibuat CBL tahun berapa, Kong? Sehingga Kalau jadi IBL 84. sawah. 84. Heeh. Terus mulai dikebonin dari rawa, terus dikebonin, disawain kira-kira tahun berapa? Itu setelah jadi kali IBL karena buangan galiannya dibuang ke kiri. Belum ada. Setelah Setelah itu itu baru. siapa itu kira-kira? Nah di sini yang turun Ibu Emma ya, Iya. gitu. Iya. Terus didampingi sama Pak Purwo. Puro Partolo. Purwo Partolo. Orang denger-denger rame katanya nyebutin cendana gitu kira-kira. Iya. Jadi memang tanah negara dulunya masih belantara, lalu produktif digarap oleh masyarakat, lalu masyarakatnya diganti rugi. Ya dengernya begitu, dengernya ya. Iya, dengar. Oleh Ibu Emma. Nama saya Jod AS. Usia berapa? Jod 81. Oke, Kong. Pertanyaan pertama. Waktu tahun 84, umur waktu itu berapa? Waktu tahun 84 itu. Waktu tahun 84 umur berapa? Ya di atas 35 gitu ya. Kira-kira begitu Pak. Siap. Nah, waktu menjadi pejabat KAUR, itu pernah dengar kan ada yang namanya pembebasan? Ada, dengar. Dengar ya? Iya. Itu berapa hektar, Kong? Nah kalau sampai luasnya berapa hektar yang dibebasin, saya kan nggak begitu persis Pak ya. Betul. Cuman setelah klub, saya dengar itu ada 1000 sekian hektar. Nah, waktu engkau jadi KAUR ya, kira-kira lurah pada saat itu siapa namanya, Kong? Waktu itu lurahnya apa Haji Nimun. Haji Nimun. Oh, oke. Haji Nimun. Iya. Nah, pastinya engkau sudah lama sebagai KAUR ya, artinya pasti tahu dong yang namanya tanah itu pastinya asal usulnya. Nah, kira-kira asal usulnya itu dari siapa dan punya siapa kepemilikannya untuk garap? Gini Pak ya, ini kalau boleh saya ceritakan Pak ya. Jadi kita secara terbuka aja apa adanya yang saya tahu ya. Jadi kalau itu tanah garapan yang tadiannya hutan belantara itu ya, itu hutan Bucet, itu tanah garapan. Nah pada tahun berapa itu ya, itu memang pernah dibuat perona Pak, tuh sertifikat perona. Pada tahun berapa itu? Ingat? Tahun berapa itu ya? Itu sebelum JBL gitu. Tapi itu dibuat perona juga banyak pemilik Pak yang ada namanya di situ nggak tahu. Mengaku-ngaku. Bukan ngaku-ngaku, dia nggak tahu kalau itu tanahnya udah sertifikat apa sono kemari. Banyaknya kagak sampai ke masyarakat Pak, ke penggarap gitu. Kita nggak tahu lah itu permasalahannya. Iya. Itu waktu Lurah Adnan. Lurah. Nah, pada waktu itu. Ada waktu itu pernah pembuatan CBL waktu Lurah Adnan Pak. Dibentuknya kalau CBL. Iya. Oke. Nah. Gini satu lagi, Kong. Pembebasan dengan tanah penggarap tersebut kan dibebaskan oleh pihak orang cendana ya. Artinya di sini Pak Purwo. Oh, iya. Iya. Nah, kedekatan Kong kepada Pak Purwo seperti apa sih? Ya sebetulnya saya sama Pak Purwo yang lebih dekat sekali orang pertamanya itu yang tadi saya sebut Bapak Wakil Bohir. Setelah Bapak Wakil Bohir itu sakit-sakitan, saya diambil untuk
untuk membantu Pak Bohir sama Pak Purwo juga kemarin. Dia minta saya membantu Pak Bohir gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu ada keperluan Pak Bohir nggak bisa saya yang turun gitu. Seperti itu ya. Artinya kedekatan dengan Kong dengan Pak Purwo dekat ya. Ya dekat Pak. Dia juga sering kemari. Artinya Pak Purwo almarhum memang sudah membebaskan lahan tersebut. Iya. Oke. Terus satu lagi Kong, harapan Kong seperti apa sih artinya dengan artinya yang mengaku-ngaku tanah 1000 hektar seperti ini, karena kan ini sudah mendekati kita mau menyelesaikan. Kira-kira harapan Kong seperti apa Kong? Ya harapan saya sih begini. Jadi apa yang tertera di suratnya itulah yang punya fakta Pak, yang benar. Artinya yang punya Pak Purwo. Iya kalau itu sertifikatnya nama Pak Purwo ya Pak Purwo. Tapi yakin Kong itu yang pemilik Pak Purwo? Lah iya, Udah yakin benar Kongnya? iya, Memang Pak Purwo yang belanjakan dulu ya? iya sama Ibu Emma. Bu Emma. Sekarang ini banyak yang mengklaim atau mengaku-ngaku ya Kong ya? Iya, memang banyak yang ngaku udah jadi segala apa itu saya nggak tahu lagi deh sekarang di lapangannya Pak. Nah kan ada statement tadi Lurah Sukamekar atau Jayadi menyatakan kalau memang dia bicara tanahnya tidak ada. Nah maksudnya apa? Kok pasti bisa memahami itu seperti itu. Apa sih maksudnya Bang Jayadi Lurah Sukamekar seperti itu? Ya mungkin begini Pak, karena dia nggak ada punya data di desa barangkali Iya. kekuatan untuk dia berbicara gitu, terkecuali barangkali kalau dia di BPN. Iya kan, sebab sertifikat kan ada di BPN Pak, bukan di desa. Tapi kan pendataan sebetulnya harus ada. Pastinya dia tahu sebagai kades. Iya. Iya dong. Artinya tidak menyatakan seperti itu. Kok tanah tidak ada Bang? Nah seperti itu kan. Harusnya dicek dulu. Nah menurut Engkong pasti ada gak kira, artinya bukan bicara keterlibatan, artinya seorang Sekjen Jayadi ini bermain dengan tanah tersebut. Kalau saya lihat orangnya mah lugu sih Pak. Lugu Jayadi orangnya ya. Bang, permainan tanah ya, dia mah nggak bisnis kayak orang-orang gitu. Dari masih sebelum jadi lurah juga. Artinya kalau yang dibicarakan tanah itu tidak ada, memang dia tidak benar-benar tidak tahu ya. Ini bisa juga tidak tahu. Engkong, terima kasih Bang. Iya. Selamat sore. Siap. Bang, tadi ada statement Pak Kong Obat ya, Joot, mengatakan kalau bicara masalah tanah 1000 hektar ini, dia menyatakan kalau memang benar yang membelanjakan Pak Purwo Patolo. Nah, menurut Abang seperti apa sih kalau memang kebenaran si Engkong tersebut? Menurut saya itu objektif dan itu sangat pantas diucapkan karena beliau pelaku. Justru sebaliknya, mereka yang menyatakan sekarang menurut saya itu tidak objektif, subjektif atau ada kepentingan atau bermain di tanah itu. Jadi apa yang dikatakan pelaku sejarah, riwayat, Jawa, menurut saya ini sangat objektif. Menurut saya sangat objektif. Itu. Nah, terus ada statement menyatakan dari Lurah Sukamekar menyatakan kalau tanah ini tidak ada. Nah, menurut Abang seperti apa sih? Benar atau tidak? Saya sangat kecewa. Sebenarnya statement lurah seperti itu menjustis itu sebenarnya nggak boleh. Tetapi saya menghargai. Mungkin dia tidak tahu. Mungkin dia tidak tahu. Kalau memang dia vested begitu, ya kapan waktu saya akan kasih tahu bahwa tanah itu ada. Ya pastinya kan pasti file atau dulu dokumen pasti ada dong di Kades seperti itu. Pastinya dia bisa melihat. Tentunya sebagai pejabat tidak boleh mengatakan tidak tahu atau tidak ada berkas. Kalaulah memang tidak ada, berarti dia secara otomatis harus mengakui berkas yang ada di kita. Jadi tidak bisa langsung menjustis bahwa surat saya itu tidak ada tanah. Lalu tadi pun saya mau cek tanahnya ada. Seperti itu. Saya sangat prihatin lah dengan jawaban Pak Lurah seperti itu. Akhirnya sekarang tujuan Abang dengan tim kuasa hukum tanah 1000 hektar ini menyambangi Pak tokoh masyarakat ini yang mengetahui tanah 1000 hektar ini. Saya menindaklanjuti surat. Jadi di surat itu ada semua buatannya itu 1000 hektar dari mulai rule pembebasan sampai semuanya ada. Tetapi saya kan harus faktual. Faktual verifikasi tadi kita faktualkan dengan penggarap ceritanya seperti apa. Kedua tanahnya ada apa tidak, ya kan? Ternyata kan hasil verifikasi tadi yang menunjukkan bahwa pertama tanah itu sudah dibebaskan oleh Pak Purwo. Kedua asalnya tanah negara. Ini clear semua. Yang ketiga tanahnya ada dan legalitas surat kita sedang proses. Kita sedang apa yang disampaikan Kepala BPN bahwa kita akan sesuaikan, kita akan urus legalitas.
seperti itu. Sebagai kuasa hukum dari tanah 1000 hektar Bu Agustina, harapannya seperti apa untuk kedepannya Bang? Harapan saya kepada siapapun itu untuk realistis bahwa tanah itu tanah negara yang sudah dibebaskan oleh klien saya, dan mereka paling tidaknya harus ada pengakuan atau legalitas. Itu harapan saya. Kalaulah mereka mau berpendapat lain, silakan. Kalau di lapangan ada perbedaan seperti apa Bang harapannya? Kalau saya melihatnya kondusif di lapangan, karena tadi saya perhatikan di lapangan semua, mandor, kadus, dia menyatakan itu tanah garap. Dan saya klarifikasi langsung, apa dasarmu di situ? Ternyata paling tinggi SPPT lah. Jadi tidak ada surat-surat kepemilikan seperti hak adat, girik, dan seterusnya. Sementara kita sudah konversi menjadi girik. Seperti itu. Siap. Terima kasih ya Bang. Sama-sama.